Karena pada dasarnya kalau kita belajar, justru pengalaman itu jauh lebih bagus daripada kita teori gitu loh. Sama halnya dengan kita mencintai seorang janda, berarti kita sudah siap hidup secara dewasa. Dosa seperti halnya orang pacaran di luar nikah, itu hal yang nggak boleh, bahkan dilarang oleh agama. Tapi justru seiring dengan waktu berjalan malah banyak sekali yang melakukan. Makanya ide itu adalah saat cinta dianggap dosa. Orang itu di dalam lagu ini bercerita, saya bahagia di sini menjalankannya walaupun ini adalah sebuah dosa. Dia menyadari ini salah gitu. Lagu ini selalu mengajarkan menyadari salah gitu loh. Saya sadari ini sesuatu yang salah dan dosa, tapi saya bahagia. Apalagi lagu baru ini, kalau nanti Pak Tu denger dan juga pemirsa pencinta musik Bali denger, itu pasti akan bertanya, oh ini pasti kisahnya Pak Adi Wisnu. Selamat datang di Jarak Podcast. Sore hari ini saya bersama penyanyi fenomenal, yang mana lagu-lagunya itu orang pada kepengen bengong ya. Judul lagunya adalah Janda Melengis. Mari kita bincang-bincang sama beliau. Semoga beliau menjawab apa pertanyaan nanti yang sangat sensitif terkait dengan Janda Melengis. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, saya sapa dulu ya. Apa namanya teman-teman? Saya Putu Sudiartana mengucapkan selamat sore. Mudah-mudahan sore hari ini para seniman musik khususnya Bali bisa menerima dalam keadaan situasi apapun habis Covid. Ya, kita sehat semuanya ya Pak Adi ya, karena kita tidak tahu, mudah-mudahan Covid ini berhenti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, nama budaya, salam kebajikan, rahayu kita semua dan sehat semua seluruh penyanyi dan seniman di Indonesia. Sore hari ini bagaimana kabarnya Pak Adi? Kabar titiang, astungkare, becik, sehat selalu tanpa kurang suatu apapun. Ya. Pak Adi paham nggak lagunya Pak Adi? Janda Melengis itu meledak sampai di seluruh Indonesia. Bagi yang tinggal di luar Bali itu kenal dengan lagu Janda Melengis, itu karangan siapa? Untuk album Janda Melengis itu di tahun 2012 yang diproduksi oleh Aneka Record waktu itu. Kebetulan bukan hanya di Bali saja boomingnya, tapi juga di luar Bali. Nah, iya, seperti di Sulawesi, di Lampung gitu juga. Transmigran lah ya, banyak sekali. Banyak penelpon untuk bisa ngisi acara pada saat itu. Tapi kebetulan waktu itu di Bali saja sudah padat sekali di zaman itu ya, tahun 2012 sudah padat sekali. Dan hari ini juga dia mengucapkan terima kasih pada saat itu Aneka Record begitu antusias mempromosikan lagu itu ya. Padahal persaingan pada saat itu sangat ketat sekali ya. Jadi banyak master yang di Aneka Record menumpuk waktu itu tapi tidak dapat kesempatan. Ya karena judulnya itu Janda Melengis. Janda Melengis itu menyentuh hati sekali Pak Adi ya. Sebenarnya Janda Melengis ini lagu yang waktu itu tidak diprioritaskan ya, bahkan lagu ini adalah ke-11 lagu tapi dipaksa masuk oleh The Artist selaku arranger waktu itu, yang memaksa Janda Melengis ini harus masuk, dan juga Bliong Sagita waktu itu memaksa ini harus dipakai judul album karena ini tren sekarang beda. Jadi trennya kenapa kok ada Janda Melengis? karena agak miring sedikit Janda Melengis. Agak miring sedikit ya. Kalau mendengar kata janda sih kita sudah biasa, tapi isi melengisnya ini apa sih melengis? Jadi cantik, bikin ya? Orang penasaran. Melengis itu sebenarnya cantik, cantik, mulus, kedas, dan kaya. Semuanya kaya. Ada kayanya di situ. Lengis itu ceritanya minyak identik dengan apa ya? Licin ya. Jadi uangnya itu yang licin ceritanya. Janda Melengis mungkin kalau saya melihatnya bukan itu Pak. Janda Melengis itu ya karena memang fenomenal. Karena kehidupan masyarakat itu banyak ya namanya manusia memiliki hak yang sama, mau janda mau tidak janda, yang memiliki hak yang sama. Tetapi
gara-gara satu kasus, mungkin gara-gara janda itu yang nikahin seseorang terus bermasalah sehingga janda melengis jadi omongan. Iya. Tapi kan tidak semuanya. Tidak semuanya. Namanya keluarga itu ada yang bermasalah, Ya, ada betul. yang tidak. Nah, Betul, pas Pak, saja betul. judulnya janda melengis gitu kan, karena ada di mana-mana kan. Iya, betul Pak. Kira-kira Betul. gimana kok? Kenapa nggak judul lain gitu, janda melengis gitu? Kenapa Ya itu? karena pada saat itu juga banyak memang adanya perceraian. Terus ketika ada janda, banyak sekali malah cowok-cowok itu antusias untuk mendekatinya. Ya. Oh, janda melengis itu. Pada saat itu gitu, ketika ada janda, ada janda jadi seperti itu. Sebenarnya waktu itu banyak cowok yang mungkin belajar dari pengalaman kehidupan berkeluarga. Ketika kita mencari pasangan seorang janda, ada pengalamannya jauh lebih bagus. Berarti Ya. janda jauh lebih bagus gitu. Jauh lebih bagus karena seorang janda itu sudah belajar dari kehidupan masa lalu, baik di dalam bentuk bercinta, walaupun di dalam kedewasaan dalam berkeluarga itu tentunya yang Menurut dicari. Adi ya. Ya. Ya, menurut Adi ya. Banyak orang yang bisa menilai itu. Ini kan laki-laki itu kan egois, 80% iya, perempuan tidak boleh kan gitu. Kan bingung saya ini. Ya menurut Adi lah ya. Ya. Menurut Adi Wisnu lah ya. Karena belum tentu semuanya seperti itu. Karena kan beda ini. Ya, betul sekali Pak Putu, tapi pada realitanya di lapangan itu seperti itu antusiasnya. Ya. Dan faktanya ketika muncul lagu Janda Melengis ini itu menjadi inspirasi banyak kalangan gitu, bahwa seorang janda itu juga selayaknya kita disayangin, dicintai, bukan malah dijauhi gitu loh. Karena pada dasarnya kalau kita belajar, justru pengalaman itu jauh lebih bagus daripada kita teori gitu loh. Sama halnya dengan kita mencintai seorang janda, berarti kita sudah siap hidup secara dewasa karena dia mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa dibanding yang belum janda ya. Tapi tidak semuanya juga begitu ya. Begitu. Karena kalau pemimpin itu dilihat dulu keluarganya ya. Ini bagaimana kan, begitu keluarganya berhasil nggak dia pimpin, nanti dia mau jadi pemimpin. Nah di situ Pak, makanya ini Bapak Adi membawa atmosfer yang berbeda sehingga wow gitu, wow keren ya, jangis ya, janda Iya, betul sekali. Dan Tiang juga tidak menyadari bahwa ide daripada Beliong Sagita, Blide Arte itu membooming karena pada saat itu Tiang nggak yakin. Karena ini bukan pengalaman pribadi. Setelah keluarnya lagu Janda Melengis, banyak orang bertanya, apakah itu pengalaman pribadi mempunyai pasangan janda? Enggak. Ini sama sekali enggak. Bahkan tak terpikirkan kalau Tiang harus membawakan sebuah lagu Janda Melengis yang bertemakan janda. Karena pada dasarnya jiwa Tiang adalah lagu-lagu melo. Baik, gitu. Sebentar dulu. Kalau mau maju, mau ada ide nggak repost lagi atau mungkin dirubah kah apa gitu, tapi judulnya Janda Melengis lagi. Iya betul. Supaya tenar lagi kan mungkin. Oh iya. Itu bagus ide Pak Putu, ini luar biasa intelektual ini. Janda Melengis lagi. Wah, mudah-mudahan dicatat ya. Iya, kan ini ide. Iya betul Pak Putu. Betul sekali, Jangis ya. Janda Melengis lagi. Inspirasi kan. Kalau ini bisa naik, siapa tahu saya bisa jadi produser kan begitu. Jangis ya, gitu, apa ini Jangis? Karena kalau Pak Putu ada kamuan pasti bisa lah. Siapa sih yang nggak tahu Pak Putu? Begini Pak Adi, kami tertarik dengan banyak orang yang memang saya wawancarai dengan program-program Pak Adi. Mungkin pernah nyanyi di beberapa desa, kecamatan. Terus dia minta kalau bisa nanti paketnya Pak Adi Wisnu ya gitu ya. Oh, ada apa gitu? Ya, saya mau pesan lagunya Janda Melengis. Apa itu? Saya belum tahu, Pak. Setelah saya turun ke Singaraja, ada juga gitu. Oh, Janda Melengis. Saat klik Janda Melengis. Ternyata ini kan teman saya, sahabat saya di kantor setiap hari. Kenapa saya enggak tunggu saya wawancara. Akhirnya saya wawancara ini gitu ya. Dari cerita itu. Kemarin saya ada wawancara beberapa orang dari luar Bali, dia mau nyalonkan diri di sini. Lagu-lagu apa? Nah, dia rekomen oleh orang yang bukan teman saya, dia rekomendasi Adi Wisnu.
Ini ada apa di bisnis? Ya, ditanya lagi. Nah, nyanyiin yang Janda Manis, Janda Melengis. Iya. Makanya saya ingin sekali mendengar suaranya itu kenapa kok Janda Melengis. Nah, kalau Janda Melengis ini dinyanyikan lagi dengan yang sama mungkin masyarakat bosan. Diproduksi lagi dengan model yang berbeda, ya, kayak Jangis itu. Tapi judulnya kan punya hak cipta itu. Ya mungkin berbeda Jangis atau kalau apa. Jangis kan sudah beda. Jangan Melengis lagi. Ya. Kira-kira kedepannya ada album baru nggak? Kalau ke depan ini ada lagu baru yang sudah Tiang persiapkan, kemudian Tiang buat sendiri juga. Itu tepatnya di jam 12 malam kalau tidak salah. Waduh, lagu ini karena Tiang punya harapan waktu itu bisa nggak Tiang naik lagi lagunya seperti lagu Janda Melengis. Ya, karena Tiang sadari untuk saat ini kan banyak sekali bermunculan para musisi dan penyanyi Bali yang juga bagus-bagus begitu. Nah Tiang berharap bisa bersaing ya dengan generasi muda sekarang, bersaing secara positif ya, karena generasi muda sekarang itu bagus-bagus, karyanya juga bagus-bagus. Nah untuk itu Tiang berpikir berapa kali untuk membuat lagu yang betul-betul pas gitu. Nah akhirnya muncullah ide bahwa lagu untuk realitas sekarang itu kalau kita bawakan itu pasti bisa viral. Nah terutama tema-tema yang sifatnya itu adalah sebuah perbuatan yang tidak boleh tapi banyak yang melakukan. Banyak yang seperti itu. Kita harus sadari sekarang zaman Kaliyoga. Banyak hal-hal yang tidak boleh tetapi malah itu banyak sekali yang melakukannya. Seperti kata dosa. Kata dosa. Dosa seperti halnya orang pacaran di luar nikah. Itu hal yang nggak boleh, bahkan dilarang oleh agama. Tapi justru seiring dengan waktu berjalan malah banyak sekali yang melakukan. Makanya ide itu adalah Saat Cinta Dianggap Dosa. Berarti itu album terbarunya. Lagu terbaru Tiang adalah Apa judulnya? Saat Cinta Dianggap Dosa. Pemirsa, saat cinta dianggap dosa. Pas cinta dosa itu. Ya, dosa lah saya cinta sama itu istri dosa. orang, cinta sama suami orang, ya dosa. Ya, orang yang menjalankannya itu adalah sebuah kebahagiaan karena ini adalah sebuah perasaan. Kembali lagi itu sebuah perasaan. Karena yang namanya cinta sebenarnya hakikatnya tidak ada dosa, tetapi tempatnya aja yang salah kan begitu. Karena milik orang. Karena milik orang. Cuma terkadang orang itu nggak bisa menerima takdir. Kembali lagi karena kita sebagai manusia biasa, kita tak akan kuasa menerima takdir itu kalau perasaan ini adalah benar-benar murni bahwa dia mencintai seseorang. Gitu. Mencintai seseorang punya orang. Ya, jadi seperti. Nah inilah yang dikatakan hal yang tidak boleh dilakukan dan diajarkan itu nggak boleh oleh agama, tetapi justru banyak yang melakukan. Makanya lagu ini kan sebenarnya sebuah cermin juga bahwa itu hal mungkin yang ada boleh. cerita yang sama, mungkin ada yang tidak, supaya ada yang tersinggung ya Pak Adi ya. Betul sekali. Makanya di sini ada garis besarnya, orang lain menganggap ini ada dosa di mata orang lain, tetapi yang menjalankan adalah kebahagiaan. Karena pada dasarnya kan surga itu kan ada di dalam diri kita juga, betul nggak Pak Putu? Surga ada di dalam diri kita. Kalau itu ya paham saya. Ketika kita bahagia di situ kita merasa surga. Ketika kita menderita ya itu neraka. Jadi orang itu di dalam lagu ini bercerita, saya bahagia di sini menjalankannya walaupun ini adalah sebuah dosa. Dia menyadari ini salah gitu. Lagu ini sama mengajarkan menyadari salah gitu loh. Saya sadari ini sesuatu yang salah dan dosa, tapi saya bahagia. Hanya itu. Entah sampai kapan ini akan berjalan. Seru banget ya. Bagian dari seninya Pak Adi lah nanti. Kita lihat nanti sejauh mana orang mendengarkan. Tapi ini fenomena sekali Pak Adi. Lagu-lagu hal seperti ini kontroversial lah. Seperti itulah. Kalau dulu kan Janda Melengisnya kayaknya kelihatannya kok aneh gitu loh, nakal banget gitu. Kalau Janda Melengis enggak. Janda Melengis saya melihat tema gelis, gelis ya, tapi kan namanya taksu ya. Setiap orang itu punya taksu, kelahiran di saat menyanyikan. Kayak Adi
Wisnu itu di saat menyanyikan Jana Melengis itu saya pelongokin tuh, wah ini orang ini menikmati sekali, jangan-jangan ini Pak Adi Wisnu ini mengejar janda, sedang mengejar janda. Tapi itu masuk karena bagian dari seni itu. Bagian seni. Menghayati sekali di saat Adi Wisnu nyanyi itu, makanya saya tertarik gitu. Siapa tahu mau repost, mau reproduct, siapa tahu ya. Iya. Mudah-mudahan saya mau jadi produsernya. Asto Kare, amin ya. Apalagi lagu baru ini kalau nanti Pak tuh denger dan juga pemirsa pencinta musik Bali denger, itu pasti akan bertanya, oh ini pasti kisahnya Pak Adi Wisnu, karena penjiwaan di dalam lagu ini betul-betul menjiwai sekali. Ada prolognya, ada prolognya yang sangat menjiwai. Pertanyaan itu pasti ada. Baik ya, terakhir ada nggak pesan dan kesan untuk masyarakat Bali khususnya penggemar Wisnu, Adi Wisnu? Kalau Tiang sih berharap sekali untuk lagu Bali selalu menjadi tempat di hati pencinta musik Bali khususnya, dan juga yang ada di luar Bali. Dan juga harapan Tiang pribadi ya selaku penyanyi Bali yang mungkin pernah lagu itu diterima dan booming pada saat album Jana Melengis, pada saat lagu baru ini yang berjudul Saat Cinta Dianggap Dosa yang Tiang juga tulis sendiri, itu juga bisa diterima di masyarakat seperti suksesnya di album Jana Melengis. Slow rock itu. Slow pop. Kalau saya punya usul bisa nggak dikoploin sedikit? Ya nanti setelah slow pop ini berjalan pasti akan dikoploin. Ya karena ini Biar zamannya dapat sekarang juga. dikoploin sedikit. Ya, presiden aja goyang gara-gara koplo. Oke. Iya, kalau Nanti- dikoploin sedikit itu agaknya bagus ya. Iya. Ya kira-kira Nanti di season itu kedua ya? masukan. Ya, Siap. karena mesti harus didaftarkan hak ciptanya Pak Adi Wisnu ya. Kira-kira demikian Pak Adi Wisnu. Semoga ini bermanfaat karena banyak sekali teman-teman yang menanyakan tentang Adi Wisnu. Saya tidak bisa menjelaskan. Setelah saya tanya tadi, teman-teman saya tanyakan, staf-staf juga saya tanyakan, ini Adi Wisnu profilnya seperti apa, sehingga kita lebih bagus dengar dan publik juga mendengarkan sejarahnya, karena komunitasnya Adi Wisnu tentunya ada Persatuan Seni Penyanyi dan lain-lainnya, siapa namanya itu? Pramusti. Ya, itu saya sempat datang di Lumbung. Ya, Pak Rahman, tentunya ini akan menjadi indikator untuk pengembangan seni budaya dan seni musik di Pulau Bali. Siap, ya, betul. kira-kira seperti itu. Siap. Saya minta maaf kalau ada tutur kata dan mengganggu waktunya Adi Wisnu ini, karena saya minta ketemu kemarin, sekarang saya bisa ketemu sama Adi Wisnu, mungkin capek ya penyanyi ya. Demikianlah bincang-bincang dengan Adi Wisnu, penyanyi yang fenomenal terkait dengan lagunya adalah Jana Melengis. Mudah-mudahan bisa diterima nanti album berikutnya. Bila mana ada tutur kami yang salah, kami aturkan Agung Ganggarana Sinambura untuk Om Santi 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 Om.